Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, kita rindukan terus perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan Amsal pasal 13 ayat 18. Amsal pasal 13 ayat 18 tertulis demikian. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Ada satu catatan yang sangat jelas hari ini kita belajar ya. Dalam kehidupan kita menginginkan banyak hal. Dalam kehidupan kita menghadapi banyak pilihan. Kegagalan atau keberhasilan. Kemiskinan atau kekayaan. Malu atau terhormat. Mana yang kita sukai? Mana yang kita pilih? Tentu saja ya kita ingin memilih keberhasilan. Kita ingin memilih ada kekayaan. Kita memilih dihormati gitu ya. Nah, tetapi tidak hanya cukup kita menginginkannya, tetapi ternyata kita pun dapat memperolehnya, mengalaminya dalam hidup kita. Dan firman Allah memberikan ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang harus dipenuhi supaya kita bisa menerima, kita bisa mengalami keberhasilan, menerima kekayaan, ya, mengalami hal-hal yang terhormat dalam hidup kita. Dan itu tergantung sangat penting dalam keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita, ya. Dan firman Allah akan mengajarkan kepada kita keputusan-keputusan yang kita buat sekarang akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Dan Amsal mengajarkan kepada kita, mari kita belajar untuk kemudian mengindahkan teguran. Artinya bersedia untuk diberi masukan, ya, tidak mengabaikan pengajaran-pengajaran yang kita berikan. Itu sebabnya hari ini kita belajar dengan satu tema koreksi. Ya, koreksi itu artinya diperiksa ulang, kemudian dievaluasi, bahkan diberikan masukan-masukan ya. Ada beberapa orang enggan dikoreksi ya, kayak seperti apa yang kita baca ya dalam firman Tuhan, mengabaikan didikan, mengabaikan koreksi. Kenapa? Karena menganggap bahwa sudah mengetahui, saya sudah tahu itu semua, saya sudah berpengalaman. Ada yang kadang-kadang mungkin ya mau tahu sedikit tentang persyaratan-persyaratan untuk mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, tapi kemudian mengabaikan hal-hal yang harus dilakukan ya. Kadang-kadang kita bahkan terlalu sombong dengan apa yang kita miliki. Kita mungkin terlalu keras kepala untuk dapat dikoreksi atau bahkan menerima instruksi ya. Kita ingin melakukan segala sesuatu dengan cara kita. Aku sudah tahu, aku sudah biasa, aku sudah pengalaman. Seringkali ada orang-orang yang berkata demikian. Bagi sebagian besar orang ya, sebagian besar kita tentunya tidak mudah ya. Kebanyakan dari kita kadang-kala tidak suka diberitahu bahwa kita itu salah. Ya, kita lebih mudah untuk merasa senang ketika diberitahu apa yang kita lakukan itu benar ya. Dan kadang-kadang kita lebih menyukai pendapat-pendapat kita. Tetapi hari ini mari kita belajar. Salomo mengajar kita berulang kali bahwa kesediaan kita untuk dikoreksi akan atau diajar itu akan banyak berpengaruh pada masa depan kita. Kenapa itu penting? Kenapa kita harus menerima koreksi? Kenapa kita harus belajar mau terbuka untuk pengetahuan-pengetahuan yang baru? Sebenarnya halnya satu pelajaran yang sederhana adalah kita ini dilahirkan dengan tidak tahu apa-apa. Kita dilahirkan itu tidak membawa apa-apa, ya. Kita ini menerima hal-hal yang kita terima, hati kita, motivasi kita itu adalah warisan dari orang-orang tua kita ya, bahkan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Dan kita tinggal di dunia ini yang penuh dengan kekalahan, penuh dengan pengajaran-pengajaran ya, ide-ide, hal-hal yang bahkan bisa menghancurkan. Dan kalau kita tidak mau dikoreksi, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima hal-hal yang diberikan ya, ketidaktahuan kita akan banyak hal dalam hidup kita ini akan membawa kita mengalami kegagalan. Jadi bagaimana kalau mau berhasil, mau mengalami sesuatu, bahkan mau ada dalam posisi yang terhormat? Firman Allah berkata, belajar tunduk kepada teguran, kepada instruksi. Lalu di mana
kita mendapatkan instruksi. Firman Allah mengajarkan bahwa Tuhan sudah memberikan hikmat-Nya, hikmat yang dari surga, instruksi yang dari surga, hikmat kepandaian yang dari surga. Jika kita mau menemukannya, kita mau menerimanya, kita akan membebaskan diri kita dari kegagalan, dari kemiskinan, dari rasa malu. Jadi kita belajar di mana kita bisa dapatkan instruksi itu. Di mana kita dapatkan petunjuk? Tidak ada lain, di dalam firman Tuhan. Yesaya 8 ayat 20 berkata demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada pengertian, tidak ada pengajaran, tidak ada instruksi yang di luar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu akan menolong kita untuk mengerti hal-hal apa yang kita kerjakan ya. Belajar dan kemajuan yang kita alami itu selalu membutuhkan keberanian untuk berubah, kemauan untuk berubah. Ya, hari-hari ini kita sedang berdoa untuk revival. Kalau kita mau belajar, kita mau dikoreksi. Koreksi itu sama dengan mau berubah. Menerima koreksi sama dengan siap untuk berubah. Jadi perubahan itu apakah kita harus memperbaiki kesalahan kita? Oh iya ya, kalau saya malas itu berarti saya tidak dapat mencapai hasil maksimal. Karena itu saya harus memperbaiki. Saya kemudian menjadi rajin. Dari malas berubah menjadi rajin. Dari pemarah berubah menjadi sabar. Ya, dari kita boros berubah menjadi orang yang hemat. Jadi kemajuan-kemajuan dalam hidup kita membutuhkan kemauan untuk kita mengalami perubahan. Dan perubahan itu akan dimulai ketika kita mau menerima teguran, menerima ide-ide yang baru. Ya, karena itu mari kita belajar untuk menyediakan telinga kita untuk dengar firman Tuhan, untuk dengar instruksi ya dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan firman-Nya, instruksi yang terutama dalam hidup kita adalah baca firman. Mari kita baca firman, karena di dalam firman Tuhan ada banyak petunjuk-petunjuk yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Hari ini kita belajar kalau kita mengabaikan itu, kalau kita tidak mengindahkan, kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Karena itu belajar ya, untuk kita renungkan firman. Ketika Bapak Ibu baca firman ya, berdoalah, Tuhan apa yang Engkau mau saya lakukan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Mungkin saudara baca firman dan belum mengerti, berdoa, Tuhan apa maksud firman, buat saya mengerti ya. Supaya apa, kita belajar untuk terus mengarahkan telinga kita, pikiran kita kepada pengajaran yang sehat dari firman Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini kita berhadapan dengan musuh yang akan berusaha menarik kita dari ajaran yang sesat, dari ajaran yang sehat ya. 2 Timotius 4 ayat 3-4 berkata demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kalau kita tidak waspada, hari-hari ini pengajaran di sekitar kita itu bisa menyesatkan kita. Ya, banyak orang mendapatkan kekayaan dengan cara yang mudah, dengan cara-cara yang tidak sehat. Kita harus belajar untuk kemudian mengisi hidup kita dengan firman, mengizinkan dikoreksi, mengizinkan diberi instruksi oleh hikmat surgawi. Ya, karena itu mari kita belajar untuk memperhatikan firman ya. Bapak Ibu kalau baca firman renungkan baik-baik. Kalau kita ada di gereja mendengarkan firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Jangan kita kemudian berpikir, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang lain ketika kita sedang belajar firman Tuhan. Jangan tertidur ketika di gereja. Jangan melamun ketika Anda mendengar firman Tuhan. Tapi perhatikan firman, itu didikan, itu koreksi bagi kita. Sehingga hidup kita dapat memperoleh hal-hal yang baik. Mazmur 19 ayat 8-14 berkata demikian. Mazmur 19 ayat 8-14. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Siapa mau diperingatkan oleh firman Tuhan, mengikuti instruksi firman Tuhan, maka firman Allah berkata kita dapat upah yang besar. Mari kita belajar cintai firman Tuhan, bersedia diberi instruksi, bersedia dikoreksi, sehingga hidup kita adalah hidup yang mengalami kemenangan. Seperti Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renangan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, ingin menceritakan kesaksian atau mujizat kesembuhan, mari ceritakan itu kepada kami. Mari bagikan kesaksian kepada kami. Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup kami, mengalami keberhasilan, mengalami kesukacita, dan terima kasih Engkau sudah menyediakan firman-Mu bagi kami. Bapa, tolong kami untuk mencintai firman-Mu, merenungkannya, melakukannya, bahkan kemudian membagikannya dalam hidup kami. Beri kami keberanian, kemauan untuk berubah, supaya hidup kami adalah hidup yang mengalami keberhasilan di dalam Engkau. Berkati setiap kami yang dengar firman-Mu, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bersedia dikoreksi, bersedia mengikuti instruksi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang takut akan Engkau dan keadilan-Mu bagi anak cucu kami. Kiranya kami berpegang pada perjanjian-Mu dan ingat untuk melakukan titah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.